Gue baru aja nonton podcast dan gue sangat tertarik dengan apa yang dibicarakan dalam podcast tersebut. Masih muda banget, umur 23 tahun, dia punya McLaren dari kripto. Gak usah sebut nama juga lah ya. Cuman dia bilang dia suatu saat nanti bisa menggantikan 9 naga ini dengan akademi kriptonya dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut lu? Enggak. Susah banget. Karena 9 naga itu sudah masuk. Gue di sini langsung penasaran banget. Apakah Timothy Ronald bisa menggantikan 9 naga? Menelusuri jejak 9 naga. Istilah 9 naga atau Gang of Nine merujuk pada sekelompok pengusaha besar keturunan Tionghoa di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian nasional. Kemunculan mereka erat kaitannya dengan era Orde Baru, di mana terjalin hubungan erat antara pengusaha dan pemerintah. Pada zaman Orde Baru, masa kejayaan 9 naga dimulai, di mana mereka diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang condong ke arah pro-bisnis. Mereka juga memiliki pengaruh yang luas di bidang bisnis, karena bisnis mereka merentang ke berbagai sektor seperti perbankan, manufaktur, properti, maupun media. Keberhasilan 9 naga tidak luput dari kontroversi yang ada. Ada tuduhan bahwa mereka memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak etis dan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan rezim Orde Baru. Meskipun masa Orde Baru telah selesai, pengaruh mereka tetap bertahan. Pengaruh 9 naga dalam sektor ekonomi Indonesia masih sangat terasa hingga saat ini. Bisnis mereka pun tetap berkembang karena mereka tetap beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang ada. Adapun 9 orang yang diduga menjadi anggota 9 naga. Pertama, ada Robert Budi Hartono. Ia disebut-sebut menjadi orang terkaya di Indonesia selama 10 tahun ke belakang. Robert Budi Hartono memiliki kekayaan mencapai 22,1 miliar US dollar atau sekitar 345 triliun. Robert adalah anak dari pendiri perusahaan jarum, Oi Wee Kwan. Selain perusahaan rokok jarum, Robert juga terlibat dalam berbagai lini bisnis lainnya, seperti perbankan BCA, perusahaan elektronik, Polytron, media massa Mola TV, bisnis properti, perusahaan makanan dan minuman, bisnis ekonomi digital, menara telekomunikasi, dan agribisnis. Kedua, Edwin Surya Jaya. Edwin adalah anak pertama William Surya Jaya, pendiri PT Astra International Tbk. Pada tahun 1990, Edwin mendirikan Bank Suma. Ia juga sempat menjabat sebagai direktur di Ortus Group, perusahaan yang bergerak di bidang medical, telematika, dan finansial. Kekayaan Edwin diperkirakan lebih dari 200 triliun. Ketiga, Rusdi Kirana. Rusdi Kirana adalah pemilik Lion Air Group, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, dan diperkirakan harta kekayaannya mencapai ratusan miliar. Keempat, Sofjan Wanandi. Sofjan Wanandi adalah pemilik dari Santini Group yang bergerak di bidang properti dan investasi. Diperkirakan jumlah kekayaannya melebihi dari ratusan miliar maupun 1 triliun rupiah. Kelima, Jacob Soetoyo. Jacob Soetoyo adalah pemilik PT Gesit Sarana Perkasa yang bergerak di bidang otomotif dan transportasi. Bisnisnya menjamur dan menguasai bidang otomotif dan transportasi. Dengan demikian, kekayaannya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Yang keenam ada James Riyadi. James Riyadi adalah pemilik Lipo Group yang memiliki bisnis di berbagai sektor seperti properti, perbankan, dan media. James Riyadi juga menjadi seorang yang memiliki Universitas Pelita Harapan dan Lipo Karawaci. Ketujuh, Eka Cipta Wijaya. Almarhum Eka Cipta Wijaya adalah pendiri Sinarmas Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Sinarmas Group bergerak di berbagai sektor termasuk pulp dan kertas, perkebunan kelapa sawit, properti, maupun keuangan. Kedelapan, Sri Prakaslohia.
Sri Prakash Lohia adalah pendiri dari Indorama Corporation yang memiliki bisnis di bidang tekstil, petrokimia, dan manufaktur. Indorama juga merupakan salah satu produsen terbesar di dunia dalam industri polimer dan serat sintetis. Kesembilan, Peter Sonda. Peter Sonda adalah pemilik Raja Wali Group yang bergerak di berbagai sektor seperti perhotelan, pertambangan, dan energi. Raja Wali Group memiliki portofolio bisnis yang luas dan berpengaruh di Indonesia. Siapakah Timothy Ronald? Timothy Ronald adalah seorang investor kripto berusia 23 tahun yang telah menjadi sosok yang diperhitungkan dalam dunia kripto di Indonesia. Meskipun namanya bukan hal baru dalam komunitas kripto, sedikit yang tahu bahwa kesuksesannya dimulai dari nol. Dulu ia sempat menjual minyak rambut dan menjadi agen properti untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, jerih payahnya tidak sia-sia. Pendapatan tersebut ia gunakan untuk berinvestasi di pasar kripto, terutama Bitcoin sejak tahun 2015. Kisah Timothy semakin menarik ketika ia mengakui bahwa ketidakmampuannya membagi waktu antara pendidikan formal dan perusahaan yang berkembang pesat membuatnya harus drop out dari kuliah. Bakat dan keberaniannya pun tidak luput dari perhatian tokoh besar di Indonesia, seperti Sandiaga Uno yang menjadi mentornya sejak usia 19 tahun. Kini Timothy bersama Kalimah Sada mendirikan Akademi Kripto pada tahun 2022, sebuah perusahaan edukasi dan komunitas kripto terbesar di Indonesia. Akademi Kripto telah memberikan pelatihan kepada ratusan ribu investor dan trader kripto melalui platform-platform media sosial seperti YouTube dan komunitas Discord. Selain itu, Timothy Ronald dikenal sebagai kolektor mobil mewah, McLaren dan Porsche. Ia berhasil membentuk Family Office Ronald Capital dengan nilai portofolio kripto yang mencapai angka fantastis. Diperkirakan ia memiliki net worth ratusan miliar rupiah. Apakah menjadi kaya berarti bisa menjadi 9 naga? 9 naga adalah istilah yang merujuk pada 9 pengusaha kaya dan sukses yang memiliki konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Meskipun mereka bukan kelompok usaha atau organisasi resmi, 9 naga sering dianggap sebagai pilar-pilar yang membentuk perekonomian Indonesia. Keterkaitan mereka dengan politik dan kekuasaan juga memiliki dampak yang signifikan. Berikut beberapa aspek yang menggambarkan keterkaitan 9 naga dengan politik. Pertama, pengaruh 9 naga di bidang ekonomi. 9 naga memiliki kekayaan dan bisnis yang sangat besar. Kekuatan ekonomi mereka memungkinkan mereka memiliki akses dan pengaruh di berbagai sektor termasuk politik. Dalam banyak kasus, pengusaha sukses ini memiliki hubungan dengan para pemimpin politik dan pejabat pemerintahan. Yang kedua, lobby dan koneksi. Kekayaan dan pengaruh 9 naga memungkinkan mereka untuk melakukan lobby dan membangun koneksi mereka dengan para pembuat kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi keputusan politik melalui dukungan finansial, kampanye, dan hubungan pribadi. Ketiga, dukungan partai. Beberapa anggota 9 naga memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. Mereka memberikan dukungan finansial dan strategis kepada partai yang sejalan dengan kepentingan bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan terlibat secara aktif dalam politik, baik sebagai donatur maupun sebagai calon legislatif. Kebijakan ekonomi. 9 naga memiliki kepentingan dalam kebijakan ekonomi. Mereka dapat mempengaruhi regulasi, insentif, dan kebijakan yang mempengaruhi bisnis mereka. Dalam hal ini, keterkaitan dengan politik sangat relevan. Pengaruh terhadap infrastruktur dan pembangunan. Bisnis 9 naga seringkali terlibat dalam proyek infrastruktur dan pembangunan. Keterlibatan mereka dalam proyek-proyek ini dapat mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa keterkaitan 9 naga dan politik tidak selalu negatif. Beberapa dari mereka justru juga berkontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, mereka mendukung inisiatif sosial dan pendidikan melalui yayasan dan program amal. Dengan demikian, 9 naga bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang pengaruh, koneksi, dan peran mereka dalam membentuk perekonomian dan politik Indonesia. Kesimpulannya, menjadi salah satu dari 9 naga bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kombinasi faktor-faktor khusus
termasuk koneksi pemerintahan, pemahaman mendalam tentang arus politik, dan kemampuan untuk bersaing dalam lingkungan bisnis yang ketat. Oleh karena itu, Timothy Ronald meskipun memiliki kesuksesan di dunia kripto dan berkontribusi dalam edukasi, mungkin akan menghadapi tantangan besar untuk menjadi bagian dari 9 naga. Namun dengan tekad, pengetahuan, dan kerja keras, mungkin saja Timothy Ronald bisa menjadi the next 9 naga. Oleh karena itu, coba kalian komen di bawah apa pendapat kalian.